1. Metode uji chi-square. Chi-square disebut juga dengan chi-kuadrat. Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Uji chi-square merupakan uji non-parametris yang paling banyak digunakan. Namun, perlu diketahui syarat-syarat uji ini adalah frekuensi responden atau sampel yang digunakan besar, sebab ada beberapa syarat di mana chi-square dapat digunakan. A. Tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count (FO) sebesar 0. B. Apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count (FH) kurang dari 5. C. Apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Dasar uji chi-kuadrat itu sendiri adalah membandingkan perbedaan frekuensi hasil observasi 0 dengan frekuensi yang diharapkan E. Perbedaan tersebut meyakinkan jika harga dari chi-kuadrat sama atau lebih besar dari suatu harga yang ditetapkan pada taraf signifikan tertentu dari tabel E kuadrat. Uji chi-kuadrat dapat digunakan untuk menguji 1. Uji E kuadrat untuk ada tidaknya hubungan antara dua variabel. 2. Uji E kuadrat untuk homogenitas antar subkelompok. 3. Uji E kuadrat untuk bentuk distribusi. Dalam melakukan uji chi-kuadrat harus memenuhi syarat. 1. Sampel dipilih secara acak. 2. Semua pengamatan dilakukan dengan independen. 3. Setiap sel paling sedikit berisi frekuensi harapan sebesar 1. Sel-sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5 tidak melebihi 20% dari total sel. 4. Besar sampel sebaiknya lebih dari 40. 2. Rumus chi-square. Rumus chi-square hanya ada satu. Apabila tabel kontingensi bentuk 2x2, maka rumus yang digunakan adalah koreksi Yates. Apabila tabel kontingensi 2x2 seperti di atas, tetapi tidak memenuhi syarat di atas, yaitu ada sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5, maka rumus harus diganti dengan rumus Fisher-Exat test. Rumus untuk tabel kontingensi lebih dari 2x2, yaitu rumus yang digunakan adalah Person chi-square. Contoh kasus uji chi-square dalam penelitian. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah Puskesmas Juwiring, Kabupaten Klaten tahun 2019. Untuk mengukur, memperoleh data variabel sumber air minum dan variabel kejadian diare tersebut, maka peneliti membagikan kuesioner atau angket kepada 30 responden orang tua balita yang berkunjung ke Puskesmas Juwiring. Adapun bentuk kuesioner penelitian adalah sebagai berikut. A. Pertanyaan kuesioner variabel sumber air minum.
apakah jenis sumber air yang Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Adapun pilihan jawabannya adalah sebagai berikut. 1. PDAM, 2. Air mineral, 3. Air sumur, 4. Air hujan, 5. Air sungai. B. Pertanyaan kuesioner variabel kejadian diare. Apakah anak balita Anda pernah terkena diare dalam 6 bulan terakhir? Adapun pilihan jawabannya adalah sebagai berikut. 1. Tidak. 2. Ya. Kriteria atau kategori skor jawaban responden atas kuesioner penelitian tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Variabel sumber air minum. Jika responden menjawab PDAM atau air mineral, maka diberi skor 1. Artinya, sumber air minum terlindungi. Sementara, jika responden menjawab air sumur atau air hujan atau air sungai, maka diberi skor 2. Artinya, sumber air minum tidak terlindungi. 2. Variabel kejadian diare. Jika responden menjawab tidak, maka diberi skor 1. Artinya tidak diare. Sementara, jika responden menjawab iya, maka diberi skor 2. Artinya diare. Adapun data jawaban 30 orang responden tersebut dapat dilihat pada gambar tabel. Langkah uji Chi-square dengan SPSS. Pertama, kita pastikan buka aplikasinya terlebih dahulu. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini pada tampilan variable view. Kemudian pada kolom nama kita isikan dengan air dengan tipe numerik. Pada kolom label kita isi dengan sumber air minum. Pada kolom value kita isi dengan 1 berarti terlindungi, 2 tidak terlindungi. Kemudian pada kolom kedua yaitu kita isi dengan kejadian dengan tipe yang sama yaitu numerik. Pada kolom label kita beri keterangan kejadian diare. Value diisi 1 tidak diare dan 2 diare. Kemudian kita beralih ke data view. Akan muncul seperti yang ada di tampilan, yaitu kolom menjadi kolom air dan kejadian. Setelah itu baru kita input data seperti yang ada di soal. Ini cuma sampai 23, tapi harus diinput sampai 30. Setelah semua data terinput, kita beralih ke analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian cross tab. Pada kolom cross tab akan muncul seperti ini. Sumber air minum dalam kurung air, kejadian diare dalam kurung kejadian. Kemudian sumber air minum dipindahkan ke row dan kejadian diare dipindahkan ke kolom. Setelah dua elemen itu berpindah, kita klik statistik. Kemudian akan muncul cross tab titik 2 statistik. Centang pada bagian kolom Chi-square, kemudian continue. Setelah itu akan kembali kepada kolom cross tab, kemudian kita klik OK. Dan untuk Chi-square test, kita mengingat kembali rumus hipotesis penelitian. H0 adalah tidak ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita. Kemudian HA ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian pada balita. Untuk membaca hasil dari uji Chi-square ini, kita mengambil dasar keputusan berdasarkan nilai signifikansi, yaitu yang pertama, jika nilai asymptotic significant to site kurang dari 0,05, maka artinya H0 ditolak dan HA diterima. Yang kedua, jika nilai asymptotic significant to site lebih dari 0,05, maka artinya H0 diterima dan HA ditolak.
Dari hasil uji chi-square ini diketahui bahwa nilai asymptotic significant to site sebesar 0,03 yang artinya kurang dari, sehingga diambil keputusan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, atau ada hubungan antara sumber air dengan kejadian diare pada balita. Hasil uji chi-square test akan diperoleh 3 output. Output yang pertama yaitu case processing summary pada kolom valid N berisikan 30, yaitu menandakan bahwa data yang diuji sebanyak 30. Pada kolom case missing, N menjadi 0, menyatakan bahwa berarti tidak ada data yang tidak terinput, sehingga totalnya N menjadi 30 dan persennya tetap 100, yaitu berarti bahwa semua data terinput dengan baik. Pada output yang kedua yaitu cross tabulation, baris pertama, sumber air minum terlindungi dapat disimpulkan bahwa balita yang mengkonsumsi air dari sumber terlindungi yang tidak mengalami diare sebanyak 10 anak dan yang mengalami diare sebanyak 2 anak, jadi totalnya 12 anak. Pada baris yang kedua, sumber air minum tidak terlindungi, balita yang mengkonsumsi air dari sumber yang tidak terlindungi yang tidak mengalami diare sebanyak 5 anak dan yang mengalami diare sebanyak 13 anak. Totalnya adalah 12.